Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati S, kelas PJKRE 2018, NIM 183104156. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kesepahaman Menentukan Perspektif Status dan Peranan Sosial Wanita dalam Olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakatnya atau publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkan. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu, yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria, dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisinya dan hak serta kewajibannya, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Selanjutnya, status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan, yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang
dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau atribut status. Atribut status bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk. Yang pertama, contest mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antara kelompok putra dengan putri. Meskipun mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi, atau jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Selanjutnya, peranan wanita dalam olahraga terbagi atas tiga. Yang pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah buat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi, resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita berolahraga. Bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga,
peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional, dan tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella gears di automatic sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan. Ketimpangan-ketimpangan yang luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan, dengan peranan yang tepat dalam menduduki suatu status terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya ketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan, dengan peranan yang tepat dalam menduduki suatu status terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Oakley, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Yang ketiga, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Yang kelima, ketersediaan obat-obat dan pelayanan latihan serta fasilitas. Dan yang terakhir, publisitas bagi secara individu dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapat penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan pertimbangan perspektif
dengan pertimbangan perspektif sosiologis sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan Dr. Vasily Aferinou dari Swiss dalam makalahnya. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu 1. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Hal ini yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sama antara pria dengan wanita. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.